Dua event yang sangat berisiko tinggi kita sudah lewati bersama, dan tadi malam terakhir adalah terkait dengan FOMC meeting. Seperti yang kemarin sempat kita kupas, topik utamanya bukan lagi kepada suku bunga karena hampir bisa dipastikan itu sudah diantisipasi, pemangkasan 25 basis point. Lalu kemudian yang fokus utamanya tentunya dari pernyataan Ketua Fed Jerome Powell. Nah, berikutnya kita akan punya satu event lagi yang kemungkinan akan dinanti-nanti, yaitu adalah pengumuman dari China. Baru saja saya dapatkan kabar bahwa hal tersebut kemungkinan akan dilakukan di jam 8.00 GMT atau kurang lebih di jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, ini dia ulasannya. Ya, yang pertama tentunya terkait dengan suku bunga, itu bukan hanya tertuju pada FOMC, tapi juga ada Bank of England di jam 7 malam kemarin ya. Jadi kita lihat di situ Bank of England pun sudah fix melakukan penurunan ataupun pemangkasan suku bunga 25 basis point, persis atau sesuai dengan ekspektasi. Kemudian mereka juga sempat mengatakan terkait dengan kemungkinan untuk potensi pemangkasan lebih lanjut karena melihat ada kondisi di mana inflasinya memang turun lebih cepat daripada yang mereka duga. Dan walaupun demikian, Bailey kelihatannya nggak terlalu spesifik ya untuk menyebutkan kapan ataupun berapa kali, tapi dia hanya memberikan isyarat bahwa itu akan dilakukan secara gradual. Ya, kalau yang sudah-sudah itu berarti ditandai sebagai sifat yang less hawkish. Tapi ya itulah yang terjadi pada pound sterling. 1 minggu sampai 1 hari menjelang pengumuman, kita sudah sempat lihat ada penurunan ataupun pelemahan dari pound sterling, ditambah juga event dari Pilpres Amerika yang ternyata dimenangkan Trump, mengakibatkan penguatan US dollar dan akhirnya melemahkan pound sterling. Tapi kemudian setelah pengumuman dari Bank of England, kita lihat rebound yang terjadi pada pound sterling. Jadi sell on rumor, buy on fact berhasil. Di sisi lain, di pertengahan malam justru kita dapatkan pengumuman dari Fed yang sudah diantisipasi hampir sepenuhnya, pemangkasan 25 basis point untuk pertemuan bulan November. Nah, ternyata perhatiannya tertuju adalah kepada apakah siklus tersebut akan berlanjut atau dihentikan. Berhubung Trump memenangkan Pilpres, kemudian ada kekhawatiran bahwa nantinya apa yang akan dijalankan oleh Trump, yaitu terkait dengan kebijakan tarif ataupun bahkan kebijakan pemangkasan pajak, akan memicu inflasi yang lebih tinggi sehingga akhirnya suku bunga mau tidak mau akan dinaikkan. Nah, tapi di sini ternyata di luar dugaan, justru kita melakukan konfirmasi yang lebih meyakinkan dari Powell. Jadi kalau misalkan lihat dari pernyataannya, jelas itu adalah dovish, yaitu tetap membuka pintu untuk pemangkasan lebih lanjut, baik itu di Desember ataupun setelahnya. Nah, masalahnya berapa banyak ataupun berapa kali pemangkasannya memang tidak disebutkan. Walaupun demikian, tapi ada satu hal yang pasti di situ, dia bisa lebih cepat atau agresif. Itu pun tergantung dari data ekonomi, tapi juga bisa dihentikan kalau memang sudah dirasa cukup dekat dengan suku bunga netral. Cuman memang masalahnya adalah suku bunga netralnya sendiri mereka belum punya ketentuan. Nah, di sisi lain saya menyoroti dengan pernyataan Powell, baik itu dari sisi kebijakan moneter ataupun tentang desakan dia untuk mundur atau diminta mundur oleh beberapa analis ataupun beberapa pengamat ekonomi atau lebih tepatnya penasihat ekonomi yang dekat dengan Trump. Oke, ini dia. Jadi, terkait dengan kebijakan moneter, jelas di situ Powell berada di sisi yang tetap dovish, yaitu dengan membuka diri untuk pemangkasan di 2025 ataupun yang lebih dekat adalah di bulan depan ya, di bulan Desember. Itu berarti memberikan isyarat bahwa mereka tetap di jalur pemangkasan atau siklus penurunan suku bunga persis dengan dot plot yang disampaikan di bulan September kemarin. Jadi penekanannya teman-teman, ini persis dengan berkali-kali sudah saya sampaikan, walaupun misalkan ada rencana untuk kenaikan tarif ataupun bahkan dikenakannya tarif, lalu kemudian ada pemangkasan pajak yang memungkinkan untuk kenaikan inflasi, lalu kemudian akhirnya mendorong atau mendesak Fed untuk melakukan kenaikan suku bunga, tapi hal tersebut belum resmi akan terjadi karena memang kita tidak melihat hal tersebut. Ingat bahwasannya Trump memenangkan Pilpres tapi baru akan memerintah itu kurang lebih di bulan Januari. Jadi masih punya cukup waktu, dan itu pula yang disampaikan oleh Powell. Mereka masih cukup punya banyak waktu untuk melakukan penurunan suku bunga tersebut. Nah, di sisi lain, kalaupun misalkan Trump langsung tancap gas untuk melakukan tarif atau kebijakan tarif, lalu kemudian pemangkasan pajak pun, ya yang mesti diketahui di sini adalah seperti yang disampaikan oleh Powell, bahwa mereka belum melihat itu sudah diberlakukan ataupun berdampak pada ekonomi. So, masih punya waktu. Nah, dalam hal ini juga
mereka belum akan melakukan penyesuaian apapun. Jadi artinya masih tetap dalam siklus dot plot yang kemarin atau yang di bulan September, dan kita akan dapatkan dot plot terbaru itu di bulan Desember, atau kalaupun misalkan lanjut di 2025, berarti kita baru akan dapatkan sekitar bulan Maret. Nah, jadi ya jangan kecil hati karena kemungkinan siklus penurunan suku bunga masih tetap berlanjut, dan itu berarti sinyal yang positif untuk rally akhir tahun. Ya, sisi lain, kalau kita kaitannya dengan apakah dia akan mengundurkan diri, ternyata Powell tetap tegas dan mengatakan bahwa dia tidak akan resign, tidak akan mundur sampai masa jabatannya berakhir di bulan Mei 2026. Artinya masih ada 1 tahun kurang lebih di sana untuk menjabat sebagai ketua Fed, dan juga tetap memberikan harapannya adalah untuk ekonomi. Dan itu yang dilakukan oleh Fed tadi malam dengan melakukan penurunan 25 basis point. Tujuannya adalah untuk mendukung ekonomi. Nah, di sisi lain terkait dengan desakan ataupun permintaan untuk resign yang didesak dari para advisor ataupun penasihat ekonomi Trump, ternyata Powell memberikan satu senjata yang pamungkas yang ya kurang lebih dia mengatakan bahwa presiden tidak memiliki kekuatan hukum ataupun tidak punya kekuatan daya untuk memecat ataupun memberhentikan seorang gubernur bank sentral. Well, itu berarti semakin jelas tidak ada potensi untuk mengganti Powell sebelum masa jabatannya berakhir di bulan Mei 2026. Sementara itu, pandangan dari JP Morgan terkait dengan setelah kemenangan Trump, berarti kita lihat di situ, walaupun memang reaksi sesaatnya adalah terjadi penurunan pada emas, seperti yang kemarin kita lihat. Ya, penurunan yang cukup tajam dari 2760 sampai ke 2640-an, itu dikatakan oleh JP Morgan sebagai profit taking yang sangat wajar, karena memang sebelumnya belum pernah terjadi koreksi ataupun penurunan sejak rally Agustus sampai Oktober 2024. Jadi menurut dia, ini masih tetap hal yang normal dan profit taking. Sementara kalau kita kaitkan dengan kebijakan yang diusung oleh Trump, menurut JP Morgan, kemungkinan itu justru malah mendukung potensi pergerakan ataupun kenaikan dari emas berikutnya. Nah, jadi di tahun 2025 kelihatannya masih ada potensi untuk kenaikan untuk emas. Terlepas dari kebijakan yang dinilai agak sedikit berbau mungkin bisa dibilang konflik untuk internasional ya, kayak kenaikan tarif atau bahkan untuk lokal ataupun domestiknya adalah terkait dengan pemangkasan pajak. Ya, walaupun ujung-ujungnya nanti akan mengakibatkan inflasi naik dan sehingga kemungkinan Fed atau bank sentral untuk menaikkan suku bunga, tapi nyatanya menurut JP Morgan ini masih tetap ada faktor lain, yaitu kaitannya dengan potensi geopolitik ataupun melemahnya mata uang. Jadi sebagai dampaknya, debasement trade-nya itu adalah menguntungkan di sisi emas, sehingga potensi dalam beberapa bulan ke depan masih bisa terjadi kenaikan. Nah, oke, berarti yang paling ditunggu-tunggu adalah terkait dengan NPC meeting. Komite tetap dari NPC kemungkinan akan melakukan press conference ataupun briefing di jam 8.00 GMT atau di jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita tinggal tunggu saja teman-teman. Bocorannya dari sejak minggu lalu adalah 10 triliun yuan. Silakan dicatat di situ 10 triliun yuan, dan detail yang akan kita nantikan adalah nanti sore. Jadi kalau misalkan angkanya kurang dari situ, otomatis yang akan kita lihat adalah penurunan pada Hang Seng sangat cepat, lalu kemudian mungkin juga mata uang lain yang juga berharap bahwa bisa mengalami kekuatan ataupun penguatan dari pelemahan US dollar bisa saja berbalik turun. Nah, kemudian emas tentunya yang sangat sensitif itu juga akan mengalami penurunan karena tidak ada harapan lagi untuk kebangkitan ataupun permintaan dari China. Walaupun dengan kata lain, sebetulnya itu hanya dari faktor China saja, tapi untuk secara keseluruhannya, permintaan bank sentral untuk kategori secara global itu masih tetap akan mendukung untuk emas, seperti yang disampaikan oleh JP Morgan tadi. So, kita tinggal tunggu, kalau misalkan sampai gagal, berarti itu akan terjadi kekecewaan, dan mungkin kita harus menunggu sampai at least mungkin Januari. Jadi apakah China akan mempertaruhkan segalanya, termasuk ekonomi yang compang-camping dan bisa dikategorikan masih melambat, dan tidak mencapai target GDP 5%-nya? Ya, saya rasa itu akan terlalu berisiko tinggi. Apalagi dengan dikenakannya tarif oleh Trump terhadap China, kemungkinan 60% itu adalah hal yang paling menekan pada ekonomi mereka. Oke, untuk nanti malam, data ekonomi ternyata cuma menyisakan Michigan Consumer Sentiment dan juga member Bowman atau Michelle Bowman yang akan memberikan pernyataan pertama kalinya setelah FOMC meeting. Oke, satu sisi teman-teman, penekanannya adalah minggu depan kita akan melihat dari data inflasi, so apakah
Fed tetap layak untuk melakukan atau melanjutkan penurunan suku bunga itu akan bergantung kepada minggu depan. Jadi kalaupun misalkan hari ini fail, didapatkan berita gembira dari NPC meeting, maka kemungkinan kita harus concern ataupun fokus minggu depan dengan data CPI Amerika. Nah, bagaimana dengan nasib pergerakan grafik berikutnya? Itu yang akan kita kupas di live streaming sore nanti.